Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Mutiara Fildi dengan NIM 24334158 dari kelas 2D Prodi D3 Keperawatan Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan melakukan salah satu SP yang ada di keperawatan jiwa, yaitu SP pada defisit perawatan diri. Nah, defisit perawatan diri itu sendiri adalah suatu ketidakmampuan seseorang dalam menjaga kebersihannya, mulai dari cara mandinya, cara ketika makan dan minum, dan juga cara gimana BAK dan BAB yang baik. Nah, adapun tanda dan gejala dari mereka yang mengalami defisit perawatan diri. Yang pertama, dia tidak mampu melakukan perawatan kebersihan kepada dirinya sendiri. Kemudian tidak mampu berhias dan berdandan yang baik. Yang ketiga, dia tidak mampu makan dan minum yang baik. Dan yang keempat, dia tidak mampu BAB dan BAK dengan baik. Selamat menyaksikan video saya. Selamat pagi, Bu. Pagi. Apakah Ibu masih gendong saya? Masih perawat sini. Oke, bagus. Ingat Ibu ya. Nah, gimana Ibu perasaan Ibu hari ini? Lebih rapi. Lebih rapi rasanya. Tadi pagi udah mandi? Udah. Sama kayak udah kelihatan pakai lipstick juga ya hari ini. Berarti Ibu udah terapkan ya apa yang udah kita lakukan? Udah. Oke, bagus ya Ibu. Nah, sesuai kesepakatan kita kemarin nih, bukan kita mau bertemu lagi nih hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara makan sama minum yang baik. Pakai Ibu bersedia? Nah, Ibu maunya kita nanti latihannya di mana? Di sini. Di sini aja. Berapa lama Ibu? 10 menit. 10 menit. Oke, Bu. Nah, kemarin kan kita udah ketemu nih Bu 2 kali ya. Yang pertama kita membahas mengenai cara mandi yang baik ya Bu. Apakah Ibu masih ingat? Gimana Bu cara mandi yang baik? Buka baju, Ya, terus kemudian? sikat gigi sampai bersih, kumur-kumur, terus basahi tubuhnya pakai air bersih, terus pakai sabun merata semua badannya, terus dibilas bersih, dikeringkan dengan handuk bersih, lalu pakai baju yang bersih. Oke, bagus ya Bu. Nah, itu kan yang kita lakukan yang pertama Bu. Yang kedua berhias. Nah, Ibu apa aja yang Ibu lakukan ketika berhias itu Bu? Pakai bedak sama lipstick. Ya, gimana cara makainya? Kalau pakai bedak itu wajahnya harus kering, Ya, terus kemudian? dipakainya tipis-tipis, pakai merata, Ya. terus harus pakai kaca biar tidak Tidak belepotan. belepotan. Kemudian lipstiknya jangan lupa ya Bu. Iya. Ya, oke, bagus. Berarti Ibu sudah sangat paham ya. Nah, jadi karena Ibu sudah paham mengenai 2 materi yang kita pelajari, jadi kita hari ini akan belajar ini Bu, gimana cara makan yang baik dan benar. Nah, biasanya Ibu kalau makan itu gimana? Makan pakai sendok. Pakai sendok. Itu aja, pakai sendok aja. Terus posisi kakinya gimana tuh Bu kalau Ibu makan? Naik. Naik ya. Nah, kalau minum Ibu gimana? Pakai gelas atau dari botol langsung diginiin gitu? Pakai gelas. Pakai gelas. Nah, akan kita perbaiki lagi ya Bu hari ini mengenai cara makan dan minum yang baik. Apakah Ibu bersedia? Oke. Nah, jadi saya jelaskan dulu ya Bu cara makan yang baik itu. Nah, biasanya kalau kita makan tentu harus ada piring kan Bu? Piring, sendok, dan juga garpu gitu ya. Dan juga nanti kalau makan itu porsinya itu harus disesuaikan Ibu. Tidak boleh kebanyakan, tidak boleh juga terlalu sedikit. Pakai Ibu paham? Tahan ya. Kemudian kalau minumnya harus pakai gelas. Dan kalau makan itu nggak boleh tergesa-gesa, harus kayak tenang, santai, dan nggak tersetek Ibu. Pakai Ibu paham? Terus kalau Ibu makan itu makannya harus duduk Ibu, nggak boleh berdiri, gitu ya Bu. Nah, sebelum makan juga harus berdoa. Nah, setelah makan juga kita berdoa, dan kalau udah siap makannya, piringnya ditaruh di tempat piring kotor, kemudian langsung dicuci. Apakah Ibu sudah paham? Paham ya? Boleh dijelaskan kembali Bu? Kalau makan pakai bawa piring, Oke. terus gelas. Terus kalau makannya nggak boleh banyak-banyak, nanti membazir. Iya, bagus. Terus nggak boleh terlalu sedikit juga. Nanti nggak kenyang ya Bu. Iya, kenyang.
Setelah itu kalau makan harus duduk, nggak boleh berdiri, kakinya nggak boleh diangkat-angkat juga. Duduknya harus bagus, rapi. Terus makan sebelum makan baca doa, terus makannya pelan-pelan. Lalu tidak tersendat ya. Setelah itu kalau habis makan cuci piringnya sama cuci gelasnya lagi. Baru diletakkan gelasnya di tempatnya sama piringnya, Bu. Nah, berarti Ibu sudah paham ya gimana cara makan dan minum yang baik. Nah, gimana perasaan Ibu setelah kita belajar mengenai cara makan dan minum yang baik hari ini, Bu? Lebih paham. Lebih paham ya. Yang biasanya Ibu makan tergesa-gesa, pasti sekarang makannya udah kayak lebih perlahan dan menikmati makannya ya, Bu. Nah, boleh diulangi lagi, Bu, apa aja yang udah kita pelajari hari ini, Bu? Yang tadi kita belajar cara makan sama minum. Ya. Itu kan makannya pakai piring, bawa sendok, garpu, sama gelasnya. Makannya nggak boleh ambil banyak-banyak atau terlalu sedikit juga nggak boleh. Makannya harus duduk yang baik, tidak boleh angkat-angkat kakinya, terus harus pelan-pelan makannya, baca doa sebelum makan. Kalau sudah makannya cuci piring sama gelasnya, terus taruh ke tempat seharusnya. Oke, bagus ya Ibu. Ibu sudah paham ya. Nah, karena Ibu sudah paham, kita masukin aja ya Bu ke buku jadwal hariannya agar Ibu lebih semangat lagi nih melakukan kegiatan-kegiatan yang udah kita pelajari, Bu. Oke. Nah, karena ini makan dan minum, otomatis Ibu melakukannya selesai makan sarapan, makan siang, sama makan malam Ibu. Berarti 3 kali ya Ibu sehari. Iya. Nah, Ibu tahu kan cara mengisinya? Oke, kalau M berarti melakukannya mandiri. Kalau B dibantu. Kalau T tidak melakukan. Oke, bagus Ibu. Berarti Ibu sudah paham. Nah, baik. Ini Bu buku jadwal hariannya. Nah, Ibu, sepertinya cukup sampai di sini, Bu, pertemuan kita hari ini. Untuk pertemuan kita selanjutnya, kita akan membahas lagi materi yang baru ini, Bu. Ibu mau kita bertemu di mana? Di sini. Di sini aja. Jam berapa, Ibu? Jam 9. Jam 9 ya. Oke, baik Ibu. Kalau gitu, saya pamit undur diri dulu, Ibu. Selamat pagi, Bu. Sekian dari video saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.